Let us fill the holy. Oke, assalamualaikum, halo para pemakan segala, gimana semua kabarnya? Kembali lagi bersama saya Zen yang masih hobi bernafas dan pastinya akan selalu istiqomah dalam stalking uti-uti Indonesia Nusantara tercinta. Kali ini Zen akan merangkum sebuah alur cerita anime berjudul Demon Lord Dante, menceritakan seorang pemuda yang terus dibayang-bayangi oleh Raja Iblis dalam pikirannya, bersamaan konflik yang terjadi perseteruan antara pemuja iblis dan pembela Tuhan. Gimana ceritanya? Sebelumnya jangan lupa klik subreke dan share biar saya tetap semangat dan tak berputus asa. Tanpa banyak berbacot ria di awal, langsung saja kita ke ceritanya dan bekicrot. Berlatar di sebuah lembah di pegunungan, tepatnya di Himalaya, tampak iblis besar nan buas meraung-raung yang sedang berhadapan langsung dengan seorang pria, dan iblis itu bernama Dante, sang raja iblis. Dan faktanya itu hanyalah mimpi buruk yang terus berulang selama 10 hari berturut-turut yang dialami seorang pria yang bernama Rio. Ini orangnya. Beruntung adiknya datang menenangkannya. Ia bernama Saori. Dan setelah Rio menceritakan semua yang barusan dia alami, tampak adiknya sudah hafal bahwa kakaknya bermimpi hal yang sama lagi, dan segera menyuruhnya untuk istighfar dan lekas tidur. Tapi faktanya masih ada satu mimpi yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun, karena cukup mengerikan baginya. Mimpi itu ketika semua sasana berlatar berubah menjadi ke zaman purba, tampak manusia berlarian menghindari serangan dari iblis. Tapi tiba-tiba wajah iblis itu berubah menjadi wajahnya sendiri. Dan keesokan harinya Rio masih bermimpi bahwa tubuhnya menjadi sangatlah besar bak iblis. Dan mimpi-mimpi aneh itu membuatnya bingung. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Tampak orang tuanya Rio bernama Kousuke, ini orangnya, dan Tamiko ibunya. Dia melihat pembunuhan mengerikan pemberitaan di TV bahwa seorang wanita dilubangi di dadanya untuk diambil hatinya. Bukan ketakutan, ayah Rio malah tampak kesal dan berpesan pada anaknya Saori untuk hati-hati berangkat ke sekolah dan jangan lewat jalan sepi sendirian. Berpindah pada Rio yang sedang molet-molet di kasur dan ibunya memintanya untuk menyapa mentari pagi di jendela. Tapi Rio cukup malas, tapi ketika melihat keluar tampak sepeda motor R17 sudah terparkir di rumahnya. Walaupun pinginnya motor keong, tapi ia cukup senang. Dan tanpa buat video status dulu, langsung ia mencobanya. Dan bersyukur ia mempunyai ayah yang baik, ungkapnya dalam hati. Dengan bersemangat Rio berpacu ke jalan, dia mengemudi ke gunung. Tiba-tiba di jalan berliku panjang dia mengalami kecelakaan. Sebuah mobil datang ke sisi berlawanan berbelok ke arahnya tiba-tiba dan mendorong Rio melewati tebing ke jurang. Singkat cerita, scene berpindah pada rumah sakit dan kebetulan ayah Rio Kousuke adalah seorang dokter terkenal dan direktur di rumah sakit besar. Semua terheran saat Rio hanya menderita luka ringan dan tampak baik-baik saja, padahal helmnya saja terbelah rusak parah. Setelah kecelakaan ini, Rio merasakan kekuatan misterius tumbuh di dalam dirinya dan satu penglihatan yang jelas membayangi otaknya, wajah seorang gadis muda yang meminta tolong. Siapa dia, di mana dia, ia pun tak tahu. Tapi beruntung dia menyadari dengan gembira bahwa dia tidak memiliki mimpi buruk selama ia tertidur. Ia kembali ke lokasi di mana ia jatuh dan berusaha mengingat kejadian waktu itu yang seharusnya ia sudah membuatnya mati seketika. Tapi rasanya ada kekuatan yang melindunginya. Tiba-tiba penglihatan itu muncul kembali. Di matanya tampak seorang gadis yang meminta tolong dikejar iblis dan langsung mengambil hatinya, yang membuat kepala Rio sangatlah sakit.
Di tengah perjalanan kembali, Ryo bertemu Sosuke Oshiba, seorang senior di universitas sekolah mereka, dan serta anak buah dari ayah Ryo di rumah sakit. Sosuke memberitahu Ryo bahwa teman sekolah mereka yang bernama Akane hilang, dan Sosuke berfirasat dia mungkin telah dibunuh setelah jantungnya dipotong dan dicungkil oleh pembunuh berantai yang sedang dikabarkan di berita TV. Dan tiba-tiba ponsel Sosuke berdering, ternyata gadis itu ditemukan tewas di tepi sungai dan bergegas ke sana. Ya, seperti yang Sosuke prediksi, hatinya hilang dan berkata pada Ryo bahwa gadis itu korban keempat dari kasus yang sama. Dan Sosuke meyakini itu adalah kelakuan iblis, ungkap Sosuke pada Ryo. Atas kejadian itu semua, Ryo merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ketika diotopsi mayat gadis itu, salah satu dokter yang menganalisanya mengatakan pada ayah Ryo bahwa selain ada panu, korban ditikam bukan menggunakan pisau melainkan dengan tangan kosong, dan terdapat bulu binatang di sekitar lukanya yang setelah diperiksa ternyata bulu tersebut terdapat campuran DNA manusia. Singkat cerita, malam pun tiba. Ryo terkejut ketika penglihatan itu kembali lagi, adegan pembunuhan di sebuah bank terbengkalai. Malam itu dengan wanita yang berbeda yang meminta tolong. Tak mau ada korban lagi, Ryo mengikuti bayangan penglihatannya ke hutan. Tiba-tiba monster api menyerangnya. Dia mencoba melarikan diri dengan sepeda motornya, namun dia akhirnya terjatuh ke tanah dan tak bisa bergerak. Kemudian sosok yang lebih mengerikan keluar dari hutan dan menatapnya sebagai makhluk wajah iblis dengan tanduk, dan sosok mengerikan lainnya mulai menari di sekelilingnya. Melihat Ryo, mereka tertawa bersama Ryo yang hampir kehilangan kesadarannya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Monster-monster itu sudah hilang dan anehnya motor yang sudah terparkir rapi. Dan ia pun bergegas pulang dan bingung mengapa iblis-iblis semalam membiarkannya tetap hidup, sedangkan mereka membunuh banyak wanita hanya untuk diambil hatinya. Perlahan insiden aneh terjadi di banyak tempat di dunia. New York, London, Paris, Bonn, New Delhi, Moskow, dan Beijing. Semua kasus identik, korban adalah gadis-gadis muda dan hati mereka diambil. Berpindah pada sebuah gereja katedral di Roma, tampak seorang pendeta kedatangan tamu yang jauh dari Rumania. Ia bernama Profesor Velzebub. Ia datang untuk melihat langsung sebuah cawan yang dipercaya bahwa Yesus pernah meminum anggur dari cawan tersebut. Dan saat mereka berdoa, tiba-tiba muncul sosok dedemit yang mirip dengan Profesor memegang pundak pendeta dan para imam yang membuat tubuh mereka mematung. Dan faktanya itu hanyalah akal bulus dari Profesor Velzebub untuk mengambil cawan tersebut. Berbeda lagi di Kairo, Mesir, bawah mumi Fir'aun dicuri oleh sekelompok orang misterius. Beberapa hari kemudian, di sebuah pelabuhan Jepang, sebuah peti kemas diturunkan dari kapal ke truk. Beberapa petugas bea cukai melihatnya dan pergi untuk memeriksa isinya. Orang-orang yang bekerja di sana tiba-tiba menyerang petugas dan mengambil peti kemas dengan cepat. Lalu leher petugas disayat oleh pria bernama Astaroth. Ini orangnya. Berpindah pada Ryo yang sedang berenang, dan tiba-tiba dia dibayang-bayangi oleh iblis yang sama pada hari sebelumnya, dan mendapatkan penglihatan masa depan bahwa adiknya disekap dan meminta pertolongan. Tak mau menjadi korban, ia pun bergegas ke sekolahnya dan melihat jelas sosok iblis lain muncul dari balik pohon dan lekas menghilang. Melihat kehadiran iblis itu di sekolah, Ryo segera mencari adiknya yang berada di ruang ganti. Ya, faktanya adiknya baik-baik saja dan Ryo dicap sebagai pelaku kasus pelecehan, dan adiknya cukup kesal atas perbuatan kakaknya. Masih bersama Ryo di waktu yang berbeda, ia mengatakan pada ayahnya bahwa ia tak sengaja mengintip para wanita, serta mengungkapkan bahwa ia melihat iblis di sekolahnya Saori di balik pohon, dan memberikan bukti sebuah bulu iblis yang ia temukan di tempat kejadian pada ayahnya.
Dan karena hal itu sang ayah merasa yakin bahwa pembunuh Akane dan semua korban gadis itu adalah ulah iblis yang sama yang bernama SX1. Siapa sebenarnya ayahnya Ryo hingga tahu pelakunya oleh bangsa iblis? Entahlah, cuman Mbak Counter yang tahu. Berpindah pada sebuah bandara internasional di Tokyo, seorang teolog terkenal atau Profesor Velzebub dari Rumania tadi yang diundang di acara peresmian di Jepang. Ia tiba-tiba ditembak brutal oleh senapan mesin helikopter ketika dia masuk ke dalam mobilnya. Entah apa alasannya, tapi ia dilarikan ke rumah sakit darurat. Tapi terlambat, dia dikabarkan meninggal. Kemudian pejabat kedutaan Rumania datang untuk mengambil kembali tubuh Profesor Velzebub, tapi sayangnya sudah hilang. Monitor TV menunjukkan beberapa pria tak dikenal membawa mayat keluar dari rumah sakit itu, dan masih misterius. Dan kita akan diberitahukan fakta bahwa ayah Ryo sendiri adalah pemimpin gerakan pembela Tuhan yang benci akan golongan iblis yang sudah banyak merenggut nyawa. Dan sekarang mereka memprediksi bahwa para pemuja iblis akan berkumpul untuk membangkitkan iblis yang terkuat di antara yang paling kuat. Iblis itu bernama Dante, dan berasumsi bahwa pemuja itu dipimpin oleh Profesor Velzebub yang jasadnya telah menghilang, dan lekas menyuruh Otsuke untuk mengumpulkan anggotanya sebanyak-banyaknya untuk melakukan penyerangan pemujaan mereka. Ya, benar saja, jasad Velzebub sudah dikelilingi oleh para pemuja iblis dan memejap-mejapkan mantra, dan perlahan pimpinan mereka bangkit kembali dan langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk mempersiapkan persembahan untuk menyambut kebangkitan Raja Iblis. Dan Astaroth ini memberikan calon targetnya yang ternyata itu adalah adik dari Ryo. Merasa cocok dan tertarik, Velzebub menyetujuinya. Singkat cerita, Astaroth langsung menculik Saori yang sedang dengan temannya yang di jalan dan menghapus ingatan temannya lalu membawa Saori pergi. Di dalam mobil, Saori disekap berusaha menghubungi keluarganya dengan ponselnya, namun hal itu diketahui oleh Astaroth dan langsung menghancurkannya dan membuangnya. Sementara itu Ryo sangat terkejut mengetahui bahwa adiknya hilang setelah ingatan temannya adiknya agak pulih dan memberitahukan padanya. Malam pun tiba, semua pemuja iblis berkumpul untuk melakukan ritual kebangkitan Raja Iblis Dante yang sudah tertidur ribuan tahun, yang kebangkitannya yang mereka nanti-nantikan. Di sisi lain, ayah Ryo sendiri yang menjadi pemimpin organisasi pembela Tuhan mendengar kabar ritual hitam akan segera dilakukan dan sudah mengetahui lokasinya, dan langsung mengumpulkan pasukan anggota pembela Tuhan untuk menyerang ritual kebangkitan Iblis Dante malam itu juga. Dan hal itu juga sudah dirasakan oleh Ryo sendiri dan bisa menebak lokasi itu pasti tak jauh dari tempat ia pingsan kemarin. Dan ia pun bergegas ke sana. Bersamaan dengan Velzebub yang memimpin para pemuja iblis untuk ritual kebangkitan Raja Iblis Dante agar bangkit dan menghancurkan peradaban yang telah dibangun oleh Tuhan yang mereka benci. Dengan Saori yang terlentang di tengah mereka sebagai persembahannya, dan langsung memotong seekor ayam dan memandikan darahnya ke tubuh Saori, serta mengambil sebuah pedang dan akan menusuk ke bagian hatinya, serta darahnya akan ditampung di cawan suci. Let us fill the Holy Grail with its living blood. Tapi tiba-tiba, ya, pasukan pembela Tuhan sudah menyerang gedung itu dengan tembakan bersama dengan Ryo yang sudah datang tepat di depan mereka. Bukan menyerang, tapi mereka memilih lekas kabur. Singkat cerita, Saori membasuh dirinya di sebuah sungai dengan ditunggu Ryo, dan atas kejadian itu Saori meminta maaf pada kakaknya karena tak mau mendengarkannya.
Oke, jadi Ryo mempunyai kekuatan misterius yang belum diungkapkan dalam part ini. Tapi hal itu bersamaan ayah Ryo yang ternyata adalah selain dokter, juga adalah seorang yang alim, yang pembela Tuhan, yang berusaha menghalang-halangi bangkitnya Raja Iblis Dante yang dilakukan para pemuja iblis. Oke, sekian dulu dari part 1. Next video kita lanjut ke part 2. Sebelum, jangan lupa klik subscribe dan share biar saya tetap semangat dan tak berputus asa. Dan saya Zain undur diri. Dadah. Assalamualaikum.